Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami, kelompok 16 KKN Universitas Lampung Mangkurat, ingin menjelaskan hasil program kerja yang sudah kami kerjakan. 1. Posyandu bayi dan balita. Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Hasil yang didapat, pertama, pembagian brosur dengan tujuan masyarakat mengetahui informasi pelaksanaan kegiatan Posyandu Desa Tanjung Rema. Yang kedua, pembuatan papan jadwal dengan tujuan masyarakat mengetahui informasi pelaksanaan kegiatan Posbindu, Posyandu Bayi dan Balita, serta Posyandu Remaja. Yang ketiga, pembuatan nomor antrian dan keterangan meja dengan tujuan memudahkan proses pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, kesehatan ibu dan anak terpantau, serta tercapainya gizi baik bagi bayi dan balita. 2. Pos Binaan Terpadu atau Posbindu adalah wadah pelayanan untuk warga lanjut usia. Pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat. Hal ini membuat program dan layanan yang tersedia bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Hasil dari pelaksanaannya, yang pertama, pelaksanaan senam dengan tujuan lansia menjadi lebih bugar dan semangat. Yang kedua, membantu pelayanan kesehatan dengan tujuan terkontrolnya jalannya kegiatan Posbindu dari pendaftaran, penimbangan, dan pengukuran, serta pencatatan. Yang ketiga, kesehatan lansia terpantau. 3. Penyuluhan cuci tangan dan gosok gigi adalah kegiatan yang dilakukan dengan disampaikannya materi kepada anak-anak serta praktek langsung mencuci tangan dan gosok gigi yang benar berdasarkan protokol kesehatan. Hasil yang didapat, anak-anak dapat mengetahui tata cara mencuci tangan dan menggosok gigi yang benar serta dapat menerapkannya di rumah. 4. Penyuluhan PHBS di PAUD. Penerapan pola hidup bersih dan sehat adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengajak anak-anak PAUD Ar-Rahman, Desa Tanjung Rema, untuk melakukan kegiatan jalan santai, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama, dan melakukan kegiatan fun games yang bertujuan untuk melatih motorik anak usia dini, serta membuat permainan edukatif untuk anak usia dini. Hasil yang didapat, yang pertama, terlaksananya kegiatan olahraga dalam upaya penerapan pola hidup bersih dan sehat bagi anak-anak PAUD Ar-Rahman. Yang kedua, memonitor perkembangan tumbuh kembang anak-anak PAUD Ar-Rahman. Dan yang ketiga, permainan edukatif yang diberikan untuk PAUD Ar-Rahman. 5. Gotong royong desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan warga sekitar secara sukarela. Hal ini dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat di era new normal. Kegiatan ini selain dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, juga dapat menciptakan hubungan persaudaraan yang semakin erat antar mahasiswa dengan warga sekitar. Hasil yang didapat, yang pertama, pelaksanaan gotong royong desa dilakukan di lingkungan sekitar RT 5. Setelah dilaksanakannya kegiatan, lingkungan sekitar RT 5 menjadi bersih dan sehat. Yang kedua, lapangan sepak bola yang terdapat di RT 5 menjadi bersih dari sampah plastik. Dan yang ketiga, terbangunnya hubungan persaudaraan erat antara mahasiswa dan warga sekitar. 6. Pembersihan selokan merupakan upaya yang bisa dilakukan dalam menerapkan pola kehidupan sehat di era new normal ini. Lingkungan desa yang bersih akan menciptakan kenyamanan dalam bermasyarakat di kehidupan sehari-hari. Hasil yang didapat, yang pertama, setelah pelaksanaan kegiatan, selokan menjadi bersih dan tidak lagi terjadi penyumbatan yang diakibatkan oleh sampah dan dedaunan kering. Yang kedua, rumput liar yang di sekitar selokan juga dilakukan pencabutan sehingga lingkungan menjadi lebih bersih. Dan yang ketiga, di akhir kegiatan ada penyerahan kenang-kenangan berupa garpu selokan kepada ketua RT 5. 7. Penyuluhan pembuatan hand sanitizer. Kegiatan penyuluhan pembuatan hand sanitizer berbahan sederhana ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan penyampaian materi dan cara proses pembuatan, menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah didapatkan di sekitar kita kepada para murid di SDN Tanjung Rema. Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan para murid tentang tata cara pembuatan hand sanitizer menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan di sekitar kita, serta menambah pengetahuan mereka mengenai fungsi-fungsi dari setiap komposisi yang ada di dalam hand sanitizer tersebut. 8. Gotong royong musola. Tempat ibadah sendiri identik dengan sifatnya yang suci dan bersih, apalagi kondisi di era new normal ini. Dibutuhkan kebersihan agar kesehatan para masyarakat yang beribadah bisa tetap terjaga. Hasil dari kegiatan ini, lingkungan musola menjadi lebih bersih dan kesehatan masyarakat dapat terjaga.
Selain itu, kami juga memberikan beberapa rambu-rambu musola agar memudahkan masyarakat dalam mengetahui fasilitas musola. 9. Budik damber merupakan teknik budidaya ikan ramah lingkungan yang memadukan antara budidaya ikan dan sayuran dengan menggunakan sarana ember sebagai wadah. Dengan program kerja ini, diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan gizi yang menjadi sumber pangan bagi masyarakat dan budidaya organik, sehingga diharapkan untuk kualitas terhadap pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat terkontrol dengan baik. Dari kegiatan ini, dihasilkan 30 budik damber yang bertempatkan di RT 1, 8, dan 11. Masyarakat terlihat sangat antusias mendengarkan penyuluhan yang diberikan, serta turut berpartisipasi dalam praktek pembuatan budik damber. 10. Science Goes to School. Kegiatan cerdas cermat di sekolah dasar merupakan kegiatan perlombaan ketajaman dan ketangkasan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan secara cepat dan tepat. Perlombaan yang diberi nama ranking 1 ini berisi pertanyaan umum mengenai pertanyaan penerapan pola hidup sehat di era new normal dan perhitungan matematika dengan tema Science Goes to School. Hasil dari kegiatan ini yang pertama, siswa dan siswi sangat aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pemberian tabel perkalian dengan tujuan membantu siswa dan siswi dalam pembelajaran bidang matematika. Dan yang ketiga, pemberian hadiah dengan tujuan sebagai motivasi dan membangun semangat belajar. Dan yang keempat, fun games untuk meramaikan acara. 11. Penyuluhan hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hasil dari kegiatan, warga antusias dan aktif bertanya dalam kegiatan penyuluhan budidaya tanaman hidroponik dan tertarik untuk mencoba mengaplikasikan cara budidaya tanaman hidroponik pada wadah yang lebih sederhana, seperti botol bekas. 12. Penyuluhan pembayaran non-tunai atau QRIS adalah standar pembayaran kode QR untuk memfasilitasi pembayaran non-tunai sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dalam melakukan pembayaran non-tunai, maka akan mengurangi terjadinya kontak fisik antara pembeli dan penjual. Dengan hal itu, maka mendukung kita dalam menerapkan social distancing agar menjaga pola hidup sehat di era new normal. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini dilihat dari antusias para warga yang telah bertanya perihal cara mengaplikasikannya dengan detail melalui handphone pribadi warga. Kami dari KKN kelompok 16 Universitas Lambung Mangkurat mengucapkan terima kasih.